imsak ya. Barusan dong. Terima kasih. Saya diberi oleh banyak sekali dari kampung halaman mana itu. Dan semua yang hadir di sini, saya senang banget ada Ustadz Pak Kiai dari Sorong ini. Kalau di Jawa itu Sorong kanan, Sorong kiri itu. Ya semua, Mbak April dari Tanah Laut, Ustadz yang hebat ini berjibu dakwah. Itu nama tapi mengambil dari ayat itu. Ya. Siapa lagi ini tadi Valerian ini nama ya? Dari mana ini anak ini hebat? Iya Pak. Pak Camun bagus banget ya, semangat, kamu masih muda banget ya. Masya Allah. Syukron Ustaz, syukron. Ya, perjalananmu masih panjang, tapi hari dimulai dari hari. Kamu belajar fisika, belajar matematika di SMA, mesti ada, kalau garis lurus berubah beraturan, garis lurus beraturan, mesti ada kan gitu kan? Mesti ada X0-nya itu, ya. Ya. Nah, X0-nya itu boleh berada di titik 0, boleh di atasnya. Paham ya? Kalau X0-nya di atasnya 0, berarti kamu sudah memulai dengan baik. Ya. Kalau X0-nya masih di 0, harus bekerja keras. Oleh sebab itu, dalam teori fisika itu, tinggikanlah X0 itu. Ya. X0 itu kalau kamu hidup sehari-hari itu seperti pakai tangga itu. Kalau tangganya 2 meter, durennya itu di 10 meter, berarti kamu tinggal menjangkau 8 meter. Kalau tangga yang kamu pakai 5 meter, berarti kamu tinggal menjangkau 3 meter. Semakin tinggi tangga itu, semakin kita mudah mencapai tujuan. Semakin mudah kita menentukan arah. Banyak hal kita itu tidak sempat mempertinggi tangga itu, tidak sempat mempertinggi venom. Caranya apa? Dengan belajar yang kita baca, dengan belajar ke kawan, ke ustadz kita yang ada, dengan bapak ibumu di rumah, tetangga-tangga, kawan sebaya, dan lain-lain. Suatu hari, setelah Jumatan itu, ada sepeda motor bertabrakan. Saya kaget. Biasanya kalau ada tabrakan sepeda motor itu setelah itu berkelahi atau saling mengumpat. Ternyata tidak. Begitu tabrakan langsung diem pada saling melihat, bersalaman begitu. Dan saya sadar karena itu ternyata hari Jumat. Karena baru keluar dari masjid. Baru mendengar, ya yang di telinga itu kan belum sampai 30 menitan yang lalu. Baru mendengar ittaqullaha qati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, gitu kan? Sebenar-benar takwa. Illa wa antum muslimun wa la tamutunna, jangan kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang menyerahkan diri. Jadi orang yang menyerahkan diri kan mudah sekali saling memaafkan. Nah, hari Jumat sayang, hari Jumat itu hanya ada satu dalam satu minggu. Jadi kalau tabrakannya hari Selasa dan Senin biasanya berbeda. Apalagi kalau bersinggungannya itu hari Rebo, itu sudah di tengah-tengah itu. Dari Jumat yang kemarin sudah jauh, dari Jumat yang akan datang juga masih 2 hari lagi. Nah, Ramadan itu seperti itu. Mengapa banyak hal yang damai di bulan Ramadan? Karena kita masih kena auranya Ramadan. Jadi, epicentrum Ramadan itu tidak main-main. Ya. Jadi, ibu-ibu yang di pasar itu kalau ditawar ya bahasanya Jawanya bagus. Saya kulakannya nggak terkejar kalau Pak Ibu nawar gitu. Menika kulaane pun sampun awis ya Pak. Tapi kalau bukan hari biasa biasanya langsung ditawar sedikit sudah marah. Pak ini kok kecut Pak. Sampean cuma beli sekilo aja protes, ini saya beli 2 kintal aja nggak protes gitu kan. Itu hari tapi begitu hari puasa itu sadar semua, dan ini positif. Oleh sebab itu atmosfer begini ini perlu ditularkan sehari-hari, walaupun mungkin dalam lingkup-lingkup yang sederhana, lingkup-lingkup yang terbatas maksud saya itu.
Dan ini pendidikan begini ini sangat mujarab. Karena apa? Karena kalau lingkupnya seperti ini, itu nyipratinya gampang. Membentuk karakter bangsa ya dari begini-begini nih, dari begini-begini. Kedot tular, dari mulut ke mulut, ya, orang per orang. Dan ini yang kita semakin hilang kalau kita hanya bertemu misalnya lewat WhatsApp dan lain-lain. Gitu. Ketemu visual atau fisikalnya itu tidak dilakukan. Nah, untuk kawan-kawan yang ada di daerah, untuk bertemu antar kita secara fisik, itu kan gampang, mudah. Yang terakhir, orang sering berbondong-bondong mudik. Ya, sering tidak irasional. Dari Surabaya ke Jember aja naik sepeda motor, coba kan tidak irasional, itu kan 5 jam. Ada dulu malah dari Surabaya ke Wates, Kulon Progo naik sepeda motor. Tetapi apa yang mereka cari? Bahagia itu. Untuk menempuh bahagia itu sudah tidak rasional. Zaman dulu itu, sampai ada yang naik di atas kereta api. Dengan risiko yang sangat tinggi. Jiwa raga saja sudah tidak dihitung. Apalagi kalau hanya rupiah. Ini nanti pasti banyak yang seperti itu. Kenapa? Bertemu keluarga, bertemu kawan, handetolan, teman sebaya pada waktu kita masih kecil. Itu sangat bernilai. Karena rutinitas di kota sehari-hari ya itu saja. Begitu pulang kampung, masa lalu dieksplor ulang. Ya, ulang. Makanan zaman dulu kecil, sayur kita waktu kita kecil, dan lain-lain. Pembicaraan kata-kata warung yang dulu kita pernah sering langganan dan jarang bayar, itu diceritakan. Ya, itu kebahagiaan itu muncul pada saat kita bertemu. Dan itu tidak dapat digunakan, kita tidak dapat menggunakan HP. Ya, HP. Misalnya, ayo kita Zoom, nostalgia, sangat beda dengan pada saat ketemu. Ya kan? Nah, oleh sebab itu bertemu itu menjadi sesuatu bang. Ini mendekati mudik, ya, sayanya, ya itu memang bahagia ya, tapi mohon dikontrol semua ya, karena banyak kecelakaan di Indonesia, dan ini pasti akan menjadi pelajaran yang pahit. Dan jangan hanya berakhir begini, semoga tahun depan tidak terulang. Jangan ada kata-kata itu terus. Tahun depannya sudah lebih maju lagi, bukan tidak sekedar hanya tidak terulang, tapi sudah maju lagi. Semoga pemilu yang akan datang tidak seperti hari ini, juga boleh begitu, masa hanya itu aja. Ya. Semoga ini pelajaran yang berharga, tidak terulang, jangan itu. Depannya sudah beda lagi, sudah punya tujuan yang lebih progresif. Saya rasa itu, Ustaz Munali dan kawan-kawan. Bu Sri Haryanti dari Semarang, Mbak Atmi dari Tegal, Pak Sunarti dari Semarang, Simpang 5, Valerian dari mana tadi itu ya, Bu Sayyidah Purworejo, Mbak Aprilia dari Tanah Laut, Pelehari, Mbak Silvi dari Putat Kidul, mana lagi ya, nanti kalau nggak disebut desanya marah itu Bu Silvi. Pak Jamaluddin Arif dari Palu, ini banyak sekali ya, ini di halaman 1 ini. Mbak Titi dari Yogyakarta, Diningrat. Dokter Tutus itu dari mana? Lupa kemarin itu, Sumatera Utara atau mana ya? Apakah Timur ya? Bu Susiati dari Pasar tadi sudah kirim foto ke saya, di pasarnya banyak sekali lampunya itu. Tuh Bu, kalau mau moto itu jangan banyak lampu, jadi lampunya HP kalah. Bu Susiati ya pinter. Itu lampunya bakulnya nggak boleh dimatikan, Prof. Ya nggak boleh, orang nggak jualan kok matikan lampunya bakulnya. Ya nunggu nanti pukul 7 setelah tidak ada lampu baru dijepret-jepret pasti bagus. Ya tapi yang namanya ibu-ibu ya mesti berdebat dulu. Mas Anmas yang hebat dari Sorong, sehat selalu, dan semua yang tidak saya sebut, Pak Pandi dari Kandang Haur, Kumaha. Siap. Kumaha, sadaya nama. Pak sehat, alhamdulillah Pak Profesor. Oke, mangga. Oke. Tadi dia abdi resep pisan, ya. Nggak tahu itu benar bahasa Sundanya apa tidak, tapi minimal saya berusaha untuk menjadi orang Sunda seminimalis mungkin. Bu Retno, yang sehat selalu, Mbak Tri, dan semua. Hari ini kita berbahagia mendengarkan nanti Ustadz Mustaqim. Ini Ustadz Mustaqim gambarnya itu tadi saya lihat seperti
caleg itu. Ya, gambarnya caleg bagus sekali. Karena ya itu gambar Iya, caleg Prof. bener ya. Belum tahu Prof, kedepannya lebih baik lagi yang jelas kayak tadi yang disampaikan Prof ya. Kalau gitu ya, ya begitu nggak apa-apa. Jadi caleg juga nggak apa-apa. Semua. Hari ini siapa moderatornya? Ustadz Zen Fikri itu Prof. Oh, dari mana itu? Ya, saya Prof dari Lamongan. Oh, Lamongan. Wow, luar biasa kalau Lamongan. Oke, aku lu kali hada wastaghfiruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.